Di bentang sabana yang luas, padang rumput terbuka dengan pohon-pohon akasia yang jarang, kemarau bukan sekadar perubahan musim. Ia adalah ujian hidup dan mati. Matahari menggantung seperti bola api raksasa, memanaskan tanah tanpa ampun. Rumput yang dahulu hijau berubah menjadi jerami kering, berwarna kuning pucat. Tanah retak seperti kulit yang pecah karena kehausan. Sungai menyusut, rawa mengering, dan lubang air yang dulu menjadi pusat kehidupan perlahan berubah menjadi cekungan berlumpur yang menyisakan genangan terakhir. Disinilah drama paling brutal di alam terjadi, perebutan sumber daya air. Air di sabana bukan hanya untuk minum, ia adalah penentu siapa yang hidup, siapa yang harus pergi, dan siapa yang akan mati. Ketika hujan berhenti berbulan-bulan lamanya, setiap tetes menjadi lebih berharga daripada emas. Migrasi besar, perjalanan putus asa mencari air. Saat kemarau mencapai puncaknya, kawanan besar mulai bergerak. Ribuan hewan herbivora, genu, zebra, antelop, kerbau liar, hingga gajah melakukan perjalanan panjang mencari sumber air yang tersisa. Migrasi ini bukan perjalanan yang tenang. Ia adalah eksodus massal penuh risiko. Anak-anak yang lemah tertinggal. Individu tua kelelahan dan roboh di tengah jalan. Debu mengepul di udara, menutupi langit seperti kabut coklat. Setiap langkah diambil dengan energi yang semakin menipis karena makanan pun semakin langka. Namun mereka tidak punya pilihan. Tanpa air, tubuh akan menyerah dalam hitungan hari. Gajah dengan ingatan luar biasa sering menjadi penuntun alami. Mereka mengingat lokasi lubang air purba, mata air tersembunyi, bahkan sungai bawah tanah yang tak terlihat di permukaan. Kawanan lain sering mengikuti jejak gajah, berharap keberuntungan yang sama. Lubang air, titik kehidupan yang berubah jadi arena konflik. Ketika sebuah lubang air ditemukan, semua makhluk datang, herbivora besar, kecil, burung, reptil, bahkan serangga. Namun tempat yang seharusnya menjadi penyelamat ini justru berubah menjadi titik paling berbahaya di sabana. Di sana, hukum alam berlaku tanpa kompromi. Hewan besar sering mendominasi, gajah dapat mengusir kawanan lain hanya dengan kehadirannya. Kerbau liar yang terkenal agresif mampu mempertahankan akses air dengan kekuatan kelompok. Zebra dan antelop harus menunggu giliran, seringkali di bawah tekanan dan ancaman. Di pinggir lubang air, ketegangan terasa di udara. Setiap kepala menunduk untuk minum dengan cepat, mata tetap waspada. Karena semua tahu, predator juga datang ke tempat yang sama. Predator mengintai, air sebagai perangkap mematikan. Bagi singa, hiena, dan predator lainnya, kemarau adalah musim berburu terbaik. Mangsa tidak perlu dicari jauh-jauh. Mereka akan datang sendiri ke sumber air. Predator hanya perlu menunggu. Singa sering bersembunyi di rumput kering atau bayangan semak, memanfaatkan warna tubuh mereka yang menyatu dengan lingkungan. Hiena berpatroli dalam kelompok, siap mencuri hasil buruan atau menyerang yang lemah. Di air keruh, buaya berdiam seperti batang kayu mati, tak bergerak hingga momen terakhir. Seekor zebra yang terlalu fokus minum bisa disergap dalam hitungan detik.
Antelop muda yang terpeleset di lumpur bisa menjadi santapan instan. Bahkan gajah kecil pun tidak sepenuhnya aman. Ironisnya, air yang menyelamatkan juga menjadi penyebab kematian. Perjuangan terakhir, ketika air benar-benar habis. Ketika lubang air terakhir mengering, sabana berubah menjadi lanskap sunyi yang mengerikan. Bangkai hewan mulai terlihat di berbagai tempat, korban dehidrasi, kelaparan, atau kelelahan. Burung pemakan bangkai berputar di langit, menunggu saat yang tepat untuk turun. Hewan yang tersisa menjadi semakin kurus, energi mereka terkuras. Banyak yang mencoba menggali tanah dengan kuku atau belalai, berharap menemukan sisa kelembapan di bawah permukaan. Beberapa berhasil, banyak yang tidak. Namun, alam sabana memiliki siklusnya sendiri. Di suatu titik, awan gelap mulai berkumpul di cakrawala, angin berubah. Aroma tanah basah pertama, petrichor, mengisi udara. Ketika hujan akhirnya turun, sabana yang mati perlahan hidup kembali. Rumput hijau muncul dalam hitungan hari, sungai mengalir lagi, dan kehidupan bangkit dari ambang kehancuran. Kemarau sebagai seleksi alam paling nyata. Kemarau di sabana bukan sekadar musim kering. Ia adalah mekanisme seleksi alam yang brutal namun penting. Hanya yang kuat, cerdas, dan beradaptasi yang akan bertahan. Yang lemah akan menjadi bagian dari siklus kehidupan, memberi makan predator dan menyuburkan tanah bagi generasi berikutnya. Di balik pemandangan padang rumput yang tenang, sabana menyimpan kisah perjuangan tanpa henti tentang haus, ketahanan, konflik, dan harapan. Sebuah pengingat bahwa di alam liar, air bukan sekadar sumber kehidupan, melainkan sumber perebutan paling sengit di muka bumi.